kalau misalnya kita pengen anak suka sholat, berarti datangnya dari kita dulu nih, suka sholat gitu. Saya sekali lagi bilang, homeschooling itu mindset. Jadi kalau misalnya berani, orang-orang yang berani ambil resiko gitu kan, kemudian orang-orang yang adaptable gitu ya, bisa beradaptasi, nggak masalah lah mau kayak gimana gitu kan, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Seperti biasa, hari ini Marara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Marara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Cuman bukan belajar parenting dulu ya. Kalau ada kasus seperti itu, tahapannya yang pertama adalah komunikasi dengan pasangan dulu. Jadi komunikasi dengan pasangan dulu, menyatukan visi gitu. Jangan-jangan mereka tidak pernah bicara tentang visi pendidikan anak gitu. Karena kalau misalnya keluarga punya visi, maka dia akan tahu, kalaupun misalnya dia belum punya ilmunya, tapi dia mau belajar gitu. Karena jadi diajaknya adalah untuk dia menyadari dulu dia sama pasangannya sebenarnya punya visi nggak gitu untuk mendidik anak-anak, atau bahkan jangan mendidik anak, jangan-jangan keluarganya aja nggak punya visi gitu kan. Jadi harus dari situ dulu, baru setelah itu kemudian membuka diri untuk belajar parenting tahapannya, kemudian baru setelah itu membuka wawasan ya, kalau misalnya memang mau homeschooling, membuka wawasan tentang homeschooling. Nah ini juga kalau menurut saya nggak bisa digegas ya, karena setiap orang mungkin punya timeline yang sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya dia memang membutuhkan informasi, dia akan mencari gitu. Nah ini juga kalau memungkinkan itu dikasih aja gitu kan, kayak medsosnya dulu gitu kan, biar dia baca-baca, biar dia coba dia bisa nggak sih menguraikan informasi yang dia dapat tuh seperti apa gitu. Jadinya kita membangun titik temu dulu ya antara persepsi kita dengan persepsi yang bersangkutan, seperti itu. Terima kasih. Coba lagi. Sama-sama. Ada pertemuan offline-nya nggak teh? Sebulan sekali kah atau gimana gitu? Atau hanya full di online? Kalau selama ini, karena kebanyakan klien kami itu sebagian di luar negeri, kemudian di luar pulau, kita udah pernah sih beberapa kali kopdar dan playdate gitu untuk yang khusus di Bandung gitu. Itu jadi nanti bentuknya kayak kondisional aja, tentatif gitu. Kalau misalnya memang butuh ya kita akan adakan gitu. Kalau misalnya luar pulau gitu kan juga nggak memungkinkan ya kalau harus kopdar gitu. Iya, yang di Bandung aja mungkin ada gitu teh, kalau emang lagi butuh nanti diadakan gitu teh. Iya, kayak gitu. Dan kita udah pernah sih kayak gitu, udah pernah. Jadi kita pernah ada playdate tentang gigi, kita pernah kopdar tentang pengasuhan, kemudian apalagi ya, pokoknya suka ada ketemuan gitu khusus untuk yang di Bandung. Teh, ini ada pertanyaan lagi, mungkin biar lebih jelasnya aja, secara singkatnya aja teh. Kalau misalnya saya ikut homeschooling, alurnya tuh seperti apa sih teh homeschooling tuh gitu? Alurnya tuh gimana ya maksudnya? Gimana ya? Saya juga bingung. Bentar, saya ada rencana untuk homeschooling, tapi butuh pencerahan nih. Gimana ya alurnya homeschooling itu? Jadi homeschooling itu jenjangnya sampai SMP atau bagaimana gitu? Apakah bisa disambung ke formal? Kalau tadi tuh udah disebutin ya kayak yang bisa disambung ke formal ya? Ya udah. Jadi kalau maksudnya ujian apakah ada ujian yang kayak ujian nasional ya, yang atau ujian tengah semester, dan ada kelulusan gitu, mungkin maksudnya gitu mungkin ya? Oke, itu terlalu jauh sih ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang orang tuanya masih blank banget kayak gini,
mendingan main dulu ke Instagramnya Sai untuk lihat sebetulnya seperti apa sih gitu kan yang namanya homeschooling itu. Kemudian kalau misalnya mau coba-coba, kita biasanya mengadakan kelas-kelas pendek hampir setiap bulan. Itu ada kelas intensif gitu kan. Jadi biar nyoba dulu sih ngerasain kayak gimana. Kalau kelas intensif itu pendek banget, waktunya cuma 5 hari. Ya, terus ada kelas 20 hari. Kelas 20 hari itu biasanya tematik. Jadi kayak misalnya mengenalkan akidah, mengajarkan calistung, kayak gitu-gitu kalau kelas 20 hari. Jadi lebih tematik. Nah, kemudian ada yang kelas reguler. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tentang alurnya sendiri, alurnya pertama ya daftar. Kemudian nanti akan dibimbing selanjutnya, kalau udah daftar akan dibimbing apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, kemudian kalau ditanya tadi misalnya, apakah ada ujian-ujiannya? Sebelum tahun 2020 ada jenjangnya ya, saya akan jelaskan yang sebelum terjadi 2020 ya. Jadi sebelum 2020 itu, kalau misalnya anak-anak yang homeschooling, kalau di Indonesia, seorang anak disebut homeschooling itu kalau dia sudah berusia 7 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 7 tahun itu dibilangnya home education gitu. Nah, untuk anak-anak yang di atas 7 tahun, kalau misalnya dia mau mendapatkan legalitas kegiatan belajar, maka dia harus mengikuti ujian kesetaraan. Nah, adapun ujian kesetaraan berarti itu diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tapi kalau misalnya mau ujian yang lainnya bisa juga, misalnya pakai Stanford, pakai Cambridge, itu juga bisa gitu. Cuman berarti kan nanti peruntukannya beda, materi yang diujiankan juga berbeda gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dari jenjang SD, misalnya dia SD homeschooling nih, SMP-nya mau sekolah formal, itu bisa. Terus misalnya dia mau lanjut homeschooling aja, ya tinggal lanjut, bisa lanjut. Kemudian nanti SMP tapi masih tetap pengen dapat ijazah juga nih, ya udah ikut ujian kesetaraan lagi tingkat SMP. Lanjut lagi nih, misalnya dia SMA mau homeschooling, tinggal lanjut, nanti ujian paket C. Nah, tapi kan 2020 dihapus tuh ujian nasionalnya. Iya. Iya, Teh. Nah, ini saya sebenarnya udah dari dulu saya selalu bilang, saya tuh nggak pernah mikirin anak saya mau ujian apa, saya nggak pernah mikirin. Kenapa? Karena saya yakin pendidikan di Indonesia itu masih dijadikan anak tiri gitu kan, nggak pernah diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah diberikan anggaran yang memadai gitu, tidak pernah dijadikan prioritas untuk membantu peningkatan mutu sumber daya manusia gitu. Jadi saya yakin pendidikan itu akan terus dimainkan gitu ya, dirubah-rubah peraturannya, dan ternyata terjadi gitu kan. Nah, jadinya kalau misalnya ya mau apa gitu kan, sekarang 2020 nggak ada ujian nasional tiba-tiba gitu, adanya hanya ujian sekolah. Kemudian rencana tahun depan juga adanya adalah uji kompetensi literasi dan numerasi. Teknisnya sama sekali belum pernah disosialisasikan sampai detik ini, entah seperti apa nanti tekniknya. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, saya sekali lagi bilang homeschooling itu mindset. Jadi kalau misalnya berani, orang-orang yang berani ambil resiko gitu kan, kemudian orang-orang yang adaptable gitu ya, bisa beradaptasi, nggak masalah lah mau kayak gimana gitu kan. Karena kita juga nggak pernah bisa tahu nanti, misalnya gini, anak saya 8 tahun nih, saya nggak bisa jamin nanti pas dia umur 12, apalah lagi namanya itu ujian sama pemerintah gitu kan, nggak ngerti namanya apa. Jadi nggak perlu dipikirin dari sekarang lah gitu ya. Kalau saya pribadi tuh, saya biasanya bilangnya kayak gitu ke orang tua, udahlah gimana nanti aja gitu. Karena apa? Karena ya begini keadaannya gitu. Kalau di kita mah akan terus berubah, ganti menteri, ganti lagi kebijakan gitu. Jadi nggak usah khawatir, pendidikan anak mah dah harus gitu, dan itu tidak harus selalu di sekolah gitu. Kalau prinsip saya di rumah kayak gitu, jadi nggak perlu khawatir gitu. Adapun misalnya ijazah ya, laporan hasil kegiatan belajar itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Jadi ada kok jalur-jalur untuk menguji tingkat keberhasilan belajarnya anak-anak gitu. Kalau tadi ya, kalau dari kognitif gitu. Ya.
Oke. Ya, alhamdulillah. Terus ada lagi nggak? Oke, paling terakhir cerita dari saya gitu ya. Siap, masih ada ini juga boleh kok, nggak apa-apa. tahun ini Makasih ya misalkan waktunya. untuk pengetahuan umum itu nanti gimana Teh? Apakah kita ajarkan sendiri atau nanti dibimbing juga gitu? Misalkan pengetahuan umum kayak ya nggak usah banyak, misalkan kayak IPS, IPA gitu kan, kayak pertumbuhan gimana gitu. Ada juga. Oke, Pengetahuan gitu Teh. Oke, jadi gini, karena tadi ya kita berhadapan dengan makhluk hidup ya. Ketika kita mendidik anak itu, kita berhadapan dengan manusia dan dia punya dimensi yang banyak. Dia tidak stagnan dan kemudian dia tidak stabil. Jadi manusia itu pasti dia bertumbuh dan berkembang. Nah, prinsip pertumbuhan dan perkembangan ini itu sama kita diajarin, ada di kelas konseling. Itu buat apa? Untuk membuka wawasan kita bahwa kebutuhan belajar itu adalah fitrah. Dan pastinya setiap anak itu dia akan muncul kebutuhan untuk belajar itu dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua sebetulnya, kalau misalnya dari usia dini sama kita dibantu, dibentuk, distimulasi, itu nanti kebutuhan dia untuk belajar itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, nanti kita sebagai orang tua tuh di mana? Di memfasilitasi. Jadi tentu saja memang fasilitas untuk belajar itu ya sama kita, diberikannya sama orang tua. Saya sih kalau di SAI, di kelas itu saya selalu bilang, jangan pengen anak rajin baca kalau di rumah nggak ada buku dan orang tua nggak pernah suka baca gitu. Karena mendidik itu tuh kayak aktivitas yang refleksi gitu kan, pencerminan gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen anak suka sholat, berarti datangnya dari kita dulu nih, suka sholat gitu. Nah kemudian gimana caranya? Itu dibudayakan di rumah kita sendiri, disediakan, difasilitasi gitu. Nah nanti itu kalau berkaitan dengan wawasan, dengan pengetahuan umum yang dibutuhkan anak untuk menjalani kehidupan, itu nanti dibentuknya dari ketersediaan kita gitu, memenuhi rasa ingin tahu anak. Kita mau menjawab ketika anak bertanya. Kemudian kita menyediakan bahan-bahan belajar tuh yang memang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Karena gini, kalau anak-anak usia dini ya 0 sampai 7 itu belajarnya tidak seperti orang dewasa. Jadi kebutuhan belajar mereka itu bisa dipenuhi dengan eksplorasi. Jadi mereka eksplorasi dengan seluruh panca indera, itu mereka lagi belajar. Jadi sebenarnya mau ngasih tahu ini. Ini ada belalang gitu. Oke, belalang sembah. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti sebenarnya kalau usia dini itu, jadi kita fokusnya ke situ aja, fokusnya ke memenuhi kebutuhan emosi, kemudian stimulasi. Nah nanti mereka menyerap informasi itu dari tanya jawab, dari hidup interaksi sehari-hari sama orang tua. Nah nanti kecuali kalau sudah bisa baca anaknya, kemudian kematangan berpikirnya sudah terbentuk ya di usia 7 tahun, nah orang tua bisa mulai investasi buku-buku. Nah buku-bukunya juga nanti mungkin bertahap ya, dari mulai yang banyak gambarnya dulu gitu kan, kemudian baru abis itu ke yang gambarnya lebih sedikit gitu. Jadi memang bertahap gitu. Memang nggak gampang gitu ya tugas jadi orang tua, karena hadiahnya juga kan besar ya. Kalau hadiahnya kipas angin mah gampang ya. Iya betul Teh. Nah, terakhir ini Maya, ada lagi Teh satu lagi yang tentang kelas potensi yang kemarin Teteh ceritakan. Itu bagaimana Teh? Boleh sedikit diceritakan, karena kan kata Teteh juga itu baru ya Teh ya? Kelas potensi untuk anak di atas SMP ya Teh? 7 tahun ya. Jadi anak-anak usia 7 tahun sama kita dibantu juga untuk